Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trending News ya, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati, Indonesia jaya. Nusantara milik kita, bukan milik para Habib Ashkenazi Yaman Selatan. Kita tahu bahwa pembelokan sejarah yang dilakukan oleh para gerombolan Habib Ashkenazi Yaman Selatan sangat berbahaya untuk masa depan anak cucu bangsa Indonesia. Hal pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh para Habib Yaman ini harus dihentikan dan harus diluruskan. Seperti contohnya, mereka juga merubah sejarah dari kerajaan Kutai Kertanegara yang dimulai pada abad keempat Masehi, dan rajanya Mula Warman diklaim sebagai Habib Ashkenazi Yaman Selatan. Padahal Raja Mula Warman itu hidup di abad keempat Masehi, dan pada abad 4 Masehi itu Nabi Muhammad saja belum lahir, karena Nabi Muhammad lahir di abad ke-7 Masehi. Tapi para Habib Ashkenazi Yaman Selatan ini dengan seenaknya mengklaim bahwa Raja Mula Warman adalah seorang Habib Ba'alwi yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad. Ini sungguh sangat membagongkan dan sangat mengedan-edankan. Para imigran Yaman ini sudah terlalu kurang ajar dengan merubah sejarah bangsa Indonesia menjadi sejarah bangsa mereka. Padahal mereka sendiri bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW, tapi mereka adalah keturunan Ashkenazi dari Kaukasia. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, ini mohon izin saya berbagi video cerita. Saya sekarang berada di Muara Kaman, situs Muara Kaman, di mana tempat peninggalan kerajaan Kutai Muara Kaman, kerajaan Hindu tertua yang ada di sini. Tetapi di sini ada makam, salah satu makam, tetapi kok ada makam yang bertuliskan huruf Arab. Dengan tulisan dibuat di sini ada nama Syekh Al-Habib Mustan bin Muhammad bin Ayah Maghribi. Al-Maghribi. Saudaraku, mohon izin kita buka di bawah, mohon izin. Di sini aslinya, saudaraku, sedulur semata, asalnya ini ada sebuah nisan. Oh, Asalnya jadi nisan ditumpukin lagi dengan di sini di dalam nisan baru. Huruf-huruf yang huruf lama, huruf tua. Seperti ini. Asal muasal asalnya sana. Tetapi sekarang kemudian dibuat kotak. Dibuat kotak. Ngeri ya. Menuju sebentar. Dan pemalsuan para Habib Ashkenazi Yaman Selatan ini terhadap sejarah bangsa Indonesia bukan hanya ini saja, tetapi banyak lebih dari 3.000 sejarah yang dipalsukan oleh para gerombolan Habib Ashkenazi Yaman Selatan. Dan tentu saja mereka ada maksud tertentu dan menjadi bukti di masa depan jika leluhur mereka adalah leluhur yang lebih dulu menempati tanah Nusantara, dengan bukti-bukti makam-makam yang ada diklaim sebagai makam keluarga mereka. Dan ini adalah penjajahan tanpa peperangan. Kelak anak cucu bangsa Indonesia akan kehilangan sejarah bangsanya karena diambil sejarahnya oleh para kelompok Habib Ashkenazi Yaman Selatan. Maka dari itu saya setuju dengan obrolan pada Suka TV bersama Guru Gembul bahwa pemalsuan sejarah lebih berbahaya dari judi online, dan pemalsuan sejarah ini harus diberantas dan para Habib Yaman harus dideportasi dari bumi Nusantara. Berikut kita saksikan pembicaraan pada Suka TV dan Guru Gembul dalam tayangan pemalsuan sejarah berikut ini. Sejarah itu ya, ini tidak akan terjadi pemalsuan sejarah jika bangsa Indonesia ini
Kaya akan literasi. Kaya akan literasi. Iya. Katakan sejarah Sumodiningrat yang yang dipalsukan itu kan ya, makamnya itu ya. Nah itu mungkin bisa tidak akan terjadi, masyarakat tidak akan mempercayai kalau literasi tentang sejarahnya itu bagus. Dan kita bahkan tidak bisa membedakan mana sejarah palsu dengan versi sejarah yang berbeda. Dongeng, ya kan? Bukan, maksudnya gini, Ya. ketika kita sodorkan ada 7 versi peristiwa G30S, Ya, oke, iya. misalkan seperti itu adalah versi sejarah, versi sejarah yang berbeda. Nah, tetapi ketika kita misalkan berbicara tentang makam yang dipalsukan, itu sejarah yang palsu. Nah, kita sering kebalik. Kita sering menganggap bahwa peristiwa G30S dengan 7 versi itu yang satu benar, 6-nya itu hoax. Itu adalah sejarah yang dipelintir, diada-adakan. Sedangkan yang misalkan makam Sumodiningrat itu mah hanya beda versi sejarah saja. Nah itu sebetulnya begitu. Saya setuju gitu ya. Ini jangan sampai ada sebuah diksi bahwa sejarah palsu ini hanya salah tafsir atau tadi salah beda penafsiran sejarah. Justru ini yang sebetulnya yang harus. Betul. Jadi harus dipahami Baraya, misalkan begini. Ada peristiwanya nyata, peristiwanya satu, yaitu ada PKI melakukan, ada Untung mengatasnamakan PKI, Untung mengatasnamakan kup anti Dewan Jenderal yang melakukan kudeta tanggal 30 September dan kemudian 1 Oktober. Itu fakta, fakta besar. Nah, yang menafsirkan itu mengatakan Untung mengatasnamakan PKI, Untung mengatasnamakan Angkatan Darat, Untung mengatasnamakan Soekarno sendiri, bahkan ada versi yang seperti itu. Nah, itu versi sejarah. Versi sejarah itu adalah versi dari fakta-fakta tunggal tetapi dipahami dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, sedangkan sejarah palsu itu faktanya udah beda gitu. Jadi ketika misalkan dikatakan ada Bung Karno yang sebelumnya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia harus minta izin dan minta restu ke salah satu dari tokoh seorang Habib misalkan, tokoh terkemuka. Nah, itu tidak ada faktanya. Fakta itu dibuat belakangan.